Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Brilianda Wahyudi Putrinita, NPM 36. Saya Himatul Mardia Ceniago, NPM 64. Saya Despiona Mariski, NPM 38. Saya Bella Filia, NPM 22. Saya Siti Vita Mumtazah, NPM 60. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus hidrologi dan komponen-komponennya. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah pergerakan air di bumi dari satu tempat ke tempat lainnya, dari atmosfer ke permukaan bumi, ke dalam tanah, dan kembali lagi ke atmosfer. Nah, siklus hidrologi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, siklus hidrologi pendek, yaitu sering terjadi di wilayah lautan. Yang kedua, ada siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang ini terjadi di wilayah daratan yang dekat dengan lautan. Sedangkan yang terakhir adalah siklus hidrologi panjang yang sering terjadi di wilayah pegunungan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis siklus hidrologi. Yang pertama ada siklus hidrologi pendek atau sering disebut dengan siklus hidrologi wilayah lautan karena terjadinya hanya di lautan. Proses siklus hidrologi pendek ini terjadi karena pertama, terjadi evaporasi di lautan atau penguapan di lautan. Hasil penguapan itu terjadi kondensasi sampai pada ketinggian tertentu, dia akan jadi butir-butir air dan akan bersatu, maka akan terbentuknya awan. Kemudian awan mengalami adveksi dan akan turun sebagai hujan, namun partisipasi masih berlangsung di wilayah lautan. Kemudian yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Biasanya terjadi di wilayah daratan dekat dengan lautan. Jadi prosesnya sama dengan siklus hidrologi pendek tadi. Ada evaporasi, ada kondensasi, ada adveksi, kemudian terjadi partisipasi turunnya di wilayah daratan. Kalau tadi siklus hidrologi pendek terjadi di lautan, tapi kalau ini terjadinya di daratan. Kemudian kemudian air mengalir sebagai runoff dan infiltrasi. Kemudian yang ketiga ada siklus hidrologi panjang. Ini biasanya terjadi di wilayah pegunungan. Prosesnya persis sama, ada evaporasi, jadi dari lautan juga dari tanaman hidup. Kemudian ada sublimasi, terkondensasi, kemudian dia teradveksi, kemudian jatuh sebagai hujan, tapi bukan dalam bentuk curahan hujan, melainkan curahan salju ataupun es. Kemudian es atau salju terakumulasi menjadi gletser dan akan mencair. Kemudian dia mengalir sebagai air dan masuk ke aliran sungai. Evaporasi merupakan proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas dan naik ke lapisan atmosfer. Evaporasi terjadi karena temperatur yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Penguapan juga terjadi pada tumbuhan. Kemudian penguapan tumbuhan yang dikenal dengan transpirasi. Transpirasi juga berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Proses transpirasi ini terjadi akibat penguapan air tanah yang diserap akan tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang hingga sampai permukaan daun lalu menguap ke atmosfer. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan angin, kelembaban udara, kelembaban tanah, dan jenis tanaman. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan berlangsung bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan evapotranspirasi. Faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi yaitu meningkatnya suhu radiasi matahari dan pergerakan angin, meningkatnya kelembapan. Sublimasi merupakan penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung, di mana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Selanjutnya, proses kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil, sehingga proses penguapan kondensasi dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan.
Presipitasi adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi atau yang dikenal dengan hujan. Ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Ketika presipitasi terjadi di daratan tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Perubahan yang mungkin terjadi ada beberapa. 1. Perubahan dalam curah hujan. Jika ada perubahan dalam pola curah hujan, dapat mempengaruhi jumlah dan distribusi air di permukaan bumi. Misalnya, jika di daerah yang sebelumnya kering menjadi lebih lembab karena peningkatan curah hujan. 2. Perubahan dalam suhu. Jika ada perubahan dalam suhu, dapat mempengaruhi laju evaporasi dan transpirasi. Jika suhu naik, maka laju evaporasi dan transpirasi juga akan meningkat. Perubahan dalam tutupan vegetasi. Tutupan vegetasi dapat mempengaruhi jumlah air yang tersedia di permukaan tanah. 4. Perubahan dalam penggunaan lahan. Perubahan dalam penggunaan lahan, misalnya konversi lahan hutan menjadi lebat, pertanian atau perkotaan, dapat mempengaruhi siklus hidrologi di daerah tersebut. Pada umumnya, penggunaan lahan, manusia mengurangi jumlah air yang tersedia di permukaan tanah. Adapun aktivitas manusia yang dapat mengganggu siklus hidrologi. Pertama, ada penebangan hutan. Penebangan hutan ini akan mengganggu besarnya siklus hidrologi, khususnya pada proses transpirasi. Kita ingat bahwa proses transpirasi tadi adalah proses penguapan yang terjadi di dalam biomasa yang hidup seperti tanaman. Lalu ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini hampir sama dengan penebangan hutan yang mana akan mengganggu siklus hidrologi khususnya pada proses transpirasi. Selanjutnya ada pembangunan. Siklus hidrologi ini juga terganggu akibat proses pembangunan di mana perubahan-perubahan tutupan lahan akibat pembangunan menyebabkan terganggunya siklus hidrologi. Walaupun pembangunan berdampak positif, namun setidaknya pembangunan harus memperhatikan lingkungan. Selanjutnya ada pencemaran udara. Industrialisasi mengakibatkan juga terganggunya siklus hidrologi. Pencemaran udara menyebabkan pemanasan global sehingga proses penguapan sering lebih banyak terjadi, akibatnya sering turun hujan. Jika curah hujannya tinggi, maka akan menyebabkan yang namanya bencana. Contohnya seperti banjir. Selanjutnya juga ada pencemaran air. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan dalam kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.